dari daftar formasi. Outputnya adalah mencetak kartu pendaftaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Mas Entertainment. Oke, jadi pada video kali ini kakak akan membahas serinci-rincinya mengenai alur pendaftaran SSCSN tahun 2024 atau seleksi CPNS tahun 2024. Nah, bagi teman-teman yang lulusan baru atau yang baru-baru mau mengetahui mengenai alur secara lengkapnya, teman-teman jangan skip video ini. Kakak akan menjelaskan dari pendaftaran akun sampai di pengumuman kelulusan, dan itu akan serinci-rincinya. Oke, jadi teman-teman tanpa basa-basi langsung kita masuk di videonya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Jadi pada video kali ini kakak akan membahas alur pendaftaran SSCSN tahun 2024 ya, atau seleksi CPNS tahun 2024. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu ya, untuk CPNS itu akan dibuka di bulan apa. Jadi untuk CPNS itu dibuka pada bulan Maret, di minggu kedua atau minggu ketiga. Dan itu langsung ada beberapa alur yang teman-teman harus tahu supaya teman-teman tidak keliru antara pendaftaran akun dulu atau langsung di daftar formasi. Jadi harus berurutan dari A, B, C, D sampai E. Ada 5 step ya, teman-teman harus tahu. Nah, bagi teman-teman juga disclaimer teman-teman, bagi teman-teman juga yang belum tahu juga berapa jumlah untuk pelamar yang akan diterima pada CPNS tahun 2024 ini, untuk khusus lulusan baru itu ada sekitar 600.000, dan untuk 400-nya ribu itu khusus di bagian teknis. Jadi bukan di bagian dosen, bukan di bagian juga di tenaga kesehatan, dan itu khusus untuk semua jurusan kecuali tadi nakes sama lulusan S2 maupun S3. Jadi cukup banyak lagi nanti yang lulusan S1. Akan tetapi ada beberapa info, ternyata untuk CPNS nanti akan ditaruh di IKN ya, karena kan ada pembukaan ibu kota baru. Jadi terkhususnya untuk CPNS itu akan diberikan lokasi di bagian IKN atau di Kalimantan. Oke, langsung ya. Jadi kita kembali lagi ke laptop. Jadi kita akan membahas mengenai alur pendaftaran SSCSN tahun 2024. Nah, tahap pertama teman-teman itu harus tahu adalah pembuatan daftar akun. Nah, untuk daftar akun itu sendiri, yang pertama teman-teman itu login di website ASN Karir ya. Teman-teman ingat ASN Karir. Nanti teman-teman situ boleh diklik aja lah di Google ya teman-teman, tulis ASN Karir, baru teman-teman pilih daftar akun. Nah, untuk daftar akun ada beberapa syarat dan beberapa berkas yang teman-teman siapkan. Pertama itu adalah NIK ya, NIK, nomor KK, sama nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor handphone, dan email. Jadi yang penting adalah NIK sama nomor KK sama nomor HP sama email, 4 poin ya. Karena kan di dalam KK kan ada semua ya, kayak nama, tempat tanggal, dan sebagainya. Jadi cukup ada 4 tadi berkas. Ditambah lagi adalah persiapan nanti untuk pembuatan akun itu ada beberapa password akun SSCSN dan pertanyaan-pertanyaan pengaman, sekaligus nanti ada upload foto atau swafoto. Nah, untuk swafoto ini dia maksimal foto KTP ya, itu maksimal 200 KB, dan nanti ada juga namanya swafoto. Berarti ada 2 foto. Yang pertama untuk penguploadan foto KTP, kedua adalah swafoto. Kalau swafoto itu bebas ya bagi teman-teman. Kalau misalnya pakai hitam putih boleh, yang penting sopan ya. Tapi jangan juga buka baju gitu ya, penting sopan aja. Oke, itu step pertama. Step pertama itu teman-teman harus daftar akun. Nah, daftar akun ini biasa itu dimulai ketika teman-teman sudah dibuka pendaftarannya. Tapi karena mungkin banyak peminat, kadang di awal-awal itu agak lemot ya. Jadi teman-teman sabar aja, kalau bisa di pertengahan lah ya. Oke, selanjutnya setelah pendaftaran akun ada yang namanya. Nah, ketika teman-teman sudah daftar akun ya, teman-teman akan dapat dapat kayak kartu gitu ya. Kartu kalau teman-teman sudah punya akun gitu ya. Selanjutnya itu namanya ada validasi data kependudukan. Jadi nanti setelah step daftar akun, teman-teman langsung masuk di pengisian biodata atau validasi data kependudukan. Teman-teman isi aja kayak misalnya agama teman-teman Islam, tambah lagi nanti keseluruhan lah untuk mengamankan akunnya teman-teman dan biodatanya teman-teman. Jadi pembuatan akun ya, pembuatan akun tadi diselaraskan dengan data-data biodata. Oke, jadi ini 2 sudah fix ya, jadi daftar akun sama biodata teman-teman. Nah, step kedua adalah
daftar formasi. Nah, daftar formasi itu teman-teman bisa cari ya di bagian nanti di ASN Karir, ada di bagian kolom paling bawah, teman-teman cari aja, nanti ada beberapa penjelasan formasi-formasi dari gaji, lulusan, jabatan, kriteria, dan syarat-syaratnya lengkap lah intinya. Ada juga videonya kakak yang sudah kakak upload, silahkan nanti cari aja ya formasi, cara cek formasi lulusan baru CPNS tahun 2024 ya. Jadi untuk pengisian formasi itu ada pengisian biodata, memilih jenis seleksi ya. Jenis seleksi ada lagi 3 ya. Ada 3, itu umum, khusus, ada 2 ya, umum sama khusus. Kalau khusus itu ada 3. Yang pertama itu lulusan untuk mahasiswa-mahasiswi Papua dan Papua Barat, ada yang cum laude sama difabel. Jadi ada 3 yang khusus ya. Jadi bagi teman-teman yang masuk ke 3 kriteria itu boleh menggunakan jenis seleksi khusus. Dan kalau misalnya teman-teman tidak ketiga ini teman-teman langsung mendaftar aja di bagian umum. Nah, selanjutnya adalah memilih formasi sesuai jabatan yang teman-teman ambil. Misalnya di bagian hukum, misalnya di bagian kayak misalnya di tahap penjaga tahanan yang lulusan SMA dan sebagainya. Selanjutnya mengupload dokumen resume sama mencetak kartu pendaftaran. Nah, jadi untuk daftar formasi nanti ada yang outputnya adalah mencetak kartu pendaftaran. Nah, pendaftaran ini digunakan apa? Digunakan nanti untuk seleksi administrasi dan SKD. SKD teman-teman cukup tahu ya, atau seleksi CAT gitu ya. Ini nanti di step keempat. Jadi step kedua dari daftar formasi, outputnya adalah mencetak kartu pendaftaran. Oke. Nah, selanjutnya adalah poin ketiga, yakni seleksi administrasi. Jadi ketika teman-teman sudah mencetak kartu pendaftaran, teman-teman otomatis akan paling bawah nanti ada kata-kata download kartu pendaftaran yang nanti itu digunakan juga ya, atau waktunya SKD teman-teman harus wajib membawa itu. Nah, untuk seleksi administrasi, jadi panitia memverifikasi data pelamar sesuai atau tidak ya. Misalnya teman-teman biodata yang teman-teman lampirkan di dalam daftar formasi atau validasi data itu tidak sesuai dengan data dari pemerintah, dan itu banyak teman-teman yang tidak lolos di tahun 2023 kemarin. Karena apa? KTP-nya itu tidak sesuai dengan data kependudukan Republik Indonesia. Jadi teman-teman cek sebaik-baiknya. Nah, cara ceknya teman-teman cek aja di Dukcapil terdekat, apakah kakaknya teman-teman sudah sesuai dengan ijazah, dengan lain sebagainya itu sesuai atau tidak. Kalau yang belum, teman-teman perbaiki dari sekarang. Oke, karena masih ada waktu 1 bulanan ya untuk mempersiapkan pendaftaran CPNS tahun 2024. Nah, selanjutnya panitia mengumumkan hasil seleksi. Oke, pelamar dapat melakukan sanggah. Nah, teman-teman kalau belum tahu mengenai sanggah itu adalah ada beberapa file yang tim panitia seleksi BKN itu masih belum yakin sama filenya tersebut, misalnya buram dan sebagainya. Nanti teman-teman dipersilakan untuk mengupload file ulang. Oke, jadi sanggah ini adalah menurutnya panitia ada beberapa data yang buram, teman-teman boleh mengupload kembali sesuai instruksi dari akunnya teman-teman gitu ya. Jadi tidak sembarangan, tidak serta-merta kita langsung ke bagian instansinya, bukan. Ini melewati satu pintu, yakni web ASN Karir ya. Oke, kalau sanggah sudah, nanti setelah itu ada pengumuman dan pelamar dinanya. Kalau lulus, teman-teman ada namanya bukti lolos atau bukti kartu ujian. Jadi nanti yang digunakan untuk ujian atau SKD itu yang di kartu ujian sama kartu pendaftaran, yang itu wajib dibawa. Oke, jadi sudah lolos di administrasi, lanjut di SKD. Nah, SKD ini banyak sekali yang tidak lulus ya di tahun 2023. Hampir mungkin 60%-nya ya. 60% itu tidak lolos di bagian, hampir 70-an lah ya yang tidak lolos di SKD karena memang susah ya. Nah, untuk SKD ini teman-teman ada banyak, soalnya ada ya TIU, TWK sama TKP. Ada 3 poin ini. Teman-teman nantilah kakak sudah bahas juga di video sebelumnya mengenai isi-isi di TIU apa saja, isi-isi di TWK apa saja, isi-isi di TKP apa saja. Kakak sudah jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal scroll aja ya. Oke, nah setelah SKD peserta yang seleksi oke ya. Kalau sudah, nah untuk SKD nanti itu konsepnya nanti akan diumumkan, atau tempatnya ya, tempat lokasinya teman-teman tes itu akan diumumkan di web instansinya teman-teman. Misal teman-teman mendaftar di bagian BIN ya, BIN
atau Badan Intelijen Negara. Nanti teman-teman lihat websitenya di mana teman-teman akan mendaftar atau akan ujian di daerah tersebut. Misalnya teman-teman ambil di BIN di daerah misalnya Yogyakarta. Jadi nanti Yogyakartanya di bagian mana itu akan diupload di instansi. Ingat ya, di web instansi tersebut. Nah, setelah teman-teman sudah tes dan dinyatakan kelulusannya, panitia akan mengumumkan hasil seleksi dari kompetensi atau SKD. Nah, setelah itu kalau misalnya teman-teman merasa ada beberapa yang tidak sesuai, teman-teman boleh sanggah. Setelah itu ada pengumuman hasil sanggah. Nah, kalau sudah teman-teman dinyatakan lulus, itu selanjutnya adalah teman-teman melakukan pemberkasan. Nah, pemberkasan ini gunanya apa? Pemberkasan ini untuk teman-teman memverifikasi terakhir di instansi tersebut. Misalnya teman-teman mengambil di Pemda, misalnya di Pemda ini ya, misalnya di Pemda Bulukumba misalnya, teman-teman ya, jadi memvalidasinya di bagian situ, atau teman-teman cukup aja mencari informasi di website yang resmi dari instansi tersebut. Misalnya teman-teman ambil di Pemda, teman-teman cek informasi di Pemda, kapan bisa ngumpul pemberkasan, kapan langsung, atau misalnya lewat online juga bisa, tergantung dari kesediaan atau dari instansinya tersebut. Jadi misalnya kalau online, kalau offline masuk ke lokasinya bisa juga offline, gitu ya. Mungkin cukup sekian ya. Intinya kalau sudah teman-teman lulus itu sudah enak, tinggal pemberkasan, nanti langsung penetapan NI atau NIP ya, penetapan NI atau NIP ya. Kalau sudah dapat itu, otomatis teman-teman akan lolos. Tapi ada beberapa instansi yang harus mewajibkan namanya SKB ya. SKB, seleksi kompetensi B-nya saya lupa apa ini, itu di bagian khusus di instansinya. Jadi ketika teman-teman lulus di SKD dasar ya, itu tidak akan lulus seutuhnya, nanti akan namanya SKB, dan itu khusus instansinya. Jadi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke jabatan yang teman-teman ambil. Kan lucu kan, misalnya kalau teman-teman mengambil di bidang misalnya kimia, tapi teman-teman ditanya soal kimia tidak tahu, kan lucu kan, dan itu membuat teman-teman juga tidak sesuai dengan job desk-nya. Jadi teman-teman nanti akan ada SKB, tapi ini SKB sesuai dengan instansinya masing-masing, apakah dilaksanakan atau tidak. Jadi teman-teman setelah melaksanakan SKD atau setelah lolos seleksi administrasi lah, teman-teman harus sering-sering cek website instansi yang teman-teman akan daftari. Jadi setelah administrasi, teman-teman juga harus cek di web ASN Karir sama web instansi tersebut. Oke ya, mungkin teman-teman sudah jelas ya. Teman-teman kalau ada bertanya silahkan. Kakak juga kalau kesempatan kakak akan balas secara real time atau sedetailnya ya, begitu teman yang mau bertanya. Oke, sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe, karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.